Selamat berjumpa. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dan besaran. Di bagian pertama kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Pernahkah kalian melakukan pengukuran? Pastinya kalian sudah pernah melakukannya, cuman mungkin tidak begitu kalian amati atau simak apa yang kalian ukur. Ya, misalkan dalam mengukur tinggi badan, mengukur massa benda, mengukur waktu tempuh, atau mengukur suhu badan, dan lain sebagainya. Mengukur tinggi badan itu adalah termasuk besaran panjang. Kemudian mengukur massa itu yang kita ukur adalah besaran massa. Kemudian mengukur waktu tempuh itu adalah merupakan pengukuran besaran waktu. Dan mengukur suhu badan merupakan kegiatan melakukan pengukuran besaran suhu. Kemudian dalam melakukan pengukuran besaran panjang biasanya kan ada satuannya. Misalnya kalian mengukur tinggi badan dalam satuan apa? Dalam satuan sentimeter gitu kan, 165 cm, 170 cm, begitu kan? Nah, jadi satuan-satuan dalam melakukan pengukuran besaran panjang itu contohnya satuannya sentimeter, kemudian meter, kemudian kilometer, hektometer, kaki atau feet ya. Kemudian dalam mil, dalam jengkal ya, dalam hasta dan lain lain-lain dan lain sebagainya. Oke. Kemudian untuk besaran massa. Besaran massa satuannya itu biasanya kilogram atau gram gitu ya, dalam menimbang emas bisa gram atau miligram ya. Jadi untuk besaran massa satuannya bisa gram, miligram, kilogram, sentigram, ons, mayam, kuintal, pon, ton, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian untuk besaran waktu, apa saja satuan dari besaran waktu ya. Bisa detik, bisa menit ya. Jadi di sini bisa menit, detik, jam, hari, bulan, tahun, dasawarsa, abad, milenium, dan lain sebagainya. Sekarang untuk besaran suhu apa saja satuannya? Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin ya. Yang kita kenal cuman 4 ini untuk satuan dari besaran suhu. Jadi tadi kan ada berbagai satuan untuk berbagai besaran ya. Kayak besaran panjang tadi ada milimeter, ada kilometer. Begitu juga dengan besaran massa, ada gram, ada kilogram, ada ons, dan sebagainya. Jadi dari itu ditetapkanlah namanya satuan internasional untuk setiap besaran pokok ini. Ya. Jadi nanti ada besaran pokok yang lain, ada 7 nanti besaran pokok. Jadi nanti ditetapkan nanti apa satuan internasionalnya. Misalkan untuk besaran panjang, satuan internasionalnya itu meter, ya. Kalau untuk besaran massa, satuan internasionalnya adalah kilogram. Kalau untuk besaran waktu, satuan internasionalnya itu detik atau sekon. Kemudian kalau untuk besaran suhu, satuan internasionalnya itu Kelvin ya. Baik. Oke. Sekarang coba kita lihat apa saja besaran pokok tersebut ya. Besaran pokok adalah besaran tunggal atau besaran yang berdiri sendiri. Contoh apa saja itu? Besaran panjang ya. Satuan internasionalnya itu meter. Kemudian besaran massa, satuan internasionalnya adalah kilogram. Kemudian
waktu, satuan internasionalnya itu sekon. Kemudian ada kuat arus, satuan internasionalnya adalah ampere. Kemudian besaran suhu, satuan internasionalnya adalah Kelvin. Kemudian besaran jumlah zat, satuan internasionalnya mol. Kemudian intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela. Kemudian ada yang namanya besaran turunan. Ya, besaran turunan adalah besaran yang tersusun atas besaran pokok. Ya, contohnya apa? Kecepatan. Ya, kecepatan itu satuannya meter per sekon. Ya, meter itu adalah besaran panjang, sekon itu adalah besaran waktu. Kemudian percepatan. Percepatan itu satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Berarti besaran kecepatan juga dibagi besaran waktu, tapi dikuadratkan ya. Besaran waktunya dikuadratkan ini. Kemudian luas ya. Satuannya meter pangkat 2 perkalian besaran panjang ya. Kemudian volume satuannya meter pangkat 3 perkalian besaran panjang juga ya. Oke. Misalnya kecepatan ya. Kecepatan itu kan satuannya tadi meter per sekon ya. Besaran panjang dibagi besaran waktu. Oke. Berarti dimensi kecepatan bisa kita tulis dimensi panjang dibagi dimensi waktu, ya kan? Dimensi panjang tadi apa? L, ya. Dimensi panjang itu L, dimensi waktu adalah T. Berarti sama dengan L per T. Dimensi itu biasanya ditulis dalam bentuk perkalian. Jadi L dikali T gitu ya. Kemudian kalau suatu penyebut dibuat menjadi pembilang ya, maka nanti dia pangkatnya atau eksponennya menjadi negatif atau berubah tanda ya. Eksponennya berubah tanda. Di sini kan L per T. Sebenarnya kan kalau ada dibuat pangkatnya kan masing-masing ini kan pangkat 1. L pangkat 1 per T pangkat 1. Tapi nggak ditulis karena kalau pangkat 1 dia sama saja dengan bilangan itu sendiri gitu. Nah, jadi ketika dia berubah dari pembilang ke penyebut atau penyebut ke pembilang, eksponennya berganti tanda ya. Jadinya ini menjadi L dikali T pangkat minus 1 ya. Penyebutnya menjadi pembilang untuk menjadi perkalian dibuat ya. Jadinya L dikali T pangkat minus 1. Kemudian percepatan ya. Satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Berarti besaran panjang dibagi besaran waktu dikuadratkan. Jadi untuk dimensi percepatan berarti dimensi panjang dibagi dimensi waktu pangkat 2 ya. Berarti L per T pangkat 2. Jadi tadi harus dalam bentuk perkalian, maka T pangkat 2 menjadi pembilang ya. Sehingga menjadi T pangkat minus 2 dia jadinya. Sehingga L dikali T pangkat minus 2. Kemudian luas. Luas itu kan satuannya meter pangkat 2. Berarti besaran panjang dikuadratkan. Berarti dimensi luas adalah dimensi panjang pangkat 2 yaitu L kuadrat. Kemudian untuk volume. Volume satuannya kan meter pangkat 3. Ini merupakan besaran panjang pangkat 3. Berarti dimensi volume adalah dimensi panjang pangkat 3 yaitu L pangkat 3. Maka keempat dimensi dari besaran yang tadi kita tulis dalam bentuk tabel seperti ini. Sekarang kita lanjutkan mencari dimensi besaran turunan yang lain, misalkan gaya. Gaya itu kan massa dikali percepatan.
Maka satuannya adalah massa satuannya kilogram dan kecepatan meter per sekon pangkat 2 ya. Kilogram dikali meter per sekon pangkat 2. Sekarang kita cari dimensinya. Kilogram dimensinya M, ya, kemudian meter dimensinya L, kemudian sekon pangkat 2 T pangkat 2. Maka ini dalam bentuk perkalian M dikali L dikali T pangkat minus 2. Ya. M dikali L dikali T pangkat minus 2. Kemudian massa jenis. Massa jenis itu formulanya adalah massa per volume. Berarti satuannya massa kilogram volume meter pangkat 3. Berarti kilogram per meter pangkat 3. Berarti dimensinya adalah M per L pangkat 3. Dalam bentuk perkalian M dikali L pangkat minus 3 ya. Kemudian ada tekanan. Tekanan itu formulanya gaya per luas. Gaya itu satuannya tadi nih ya, kilogram dikali meter per sekon pangkat 2. Kemudian luas satuannya meter pangkat 2. Berarti bisa kita tulis satuannya kilogram kali meter per sekon pangkat 2 per meter pangkat 2. Sekarang kita tulis dulu dimensinya. Dimensi kilogram M ya. Kemudian meter dimensinya L, sekon dimensinya T. Berarti ini T pangkat 2. Per meter pangkat 2 itu dimensinya meter L ya. L pangkat 2. Ini kalau kita kali silang menjadi M dikali L per T pangkat 2 dikali 1 per L pangkat 2 ya. Jadinya M dikali L per T pangkat 2 L pangkat 2. Oke, di atas ada L ini ya. Ini ada L pangkat 2. Berarti menjadi yang hilang satu L-nya, jadi di bawah tinggal L pangkat 1. Berarti M per T pangkat 2 L pangkat 1 ya. Atau M per T pangkat 2 dikali L gitu. Ini kalau dalam bentuk berkeliling menjadi apa? M dikali T pangkat minus 2 L pangkat minus 1. Gitu ya. Atau M dikali L pangkat minus 1 T pangkat minus 2 pun boleh. Biasanya menurut pokoknya bisa dirubah posisi ya kalau perkalian. Kemudian kalau dengan cara kita langsung masukkan dimensinya bisa. Misalkan massa tekanan tadi adalah gaya per luas ya kan, gaya per luas. Jadi nanti dimensi gaya apa? Dimensi gaya adalah ini. Berarti M dikali L dikali T pangkat minus 2 baru per dimensi luas. Dimensi luas kan ini. Per L pangkat 2. Maka ini menjadi L dengan di atas pangkat 1, L di bawah pangkat 2, berarti coret-coret tinggal di sini L pangkat 1 gitu kan. Berarti M dikali T pangkat minus 2 per L pangkat 1. Biasanya nggak ditulis ya. Maka dalam bentuk perkalian M dikali L pangkat minus 1 T pangkat minus 2. Ya, sama ya. Oke. Sama, cuman posisinya aja yang beda. Jadi dimensi dari tekanan adalah M dikali L pangkat minus 1 T pangkat minus 2.